Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan taufiknya kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas beberapa ayat masih seputar ayat-ayat salat. Di antaranya adalah surat Toha ayat 14 dan surat Al-Maidah ayat 57 sampai 58. Baik, kita membahas surat Toha ayat 14 terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada ilah sesembahan kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah atau sesembahan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Demikianlah bunyi surat Toha ayat 14. Baik, apa makna atau tafsir dari ayat ini? Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yukhatibullahu Musa mukhbiran lahu ala wajhi ta'kid bi anna alladhi yukhatibuhu huwa Allah ta'ala al-munfaridu bil uluhiyah fala ilaha illa huwa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Musa. Jadi ayat ini konteksnya sedang berbicara tentang percakapan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Musa, dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara nabinya, hamba dan nabinya Musa alaihi salam, dan mengabarkan kepadanya serta menekankan bahwasannya yang sedang mengajak bicara dia itu adalah benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwasanya yang mengajak bicara dia adalah benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang memiliki hak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi, tidak ada sesembahan selain dia. Adapun penamaan orang-orang musyrikin terhadap patung-patung mereka dengan penamaan ilah, maka itu hanyalah klaim belaka, tidak ada kenyataannya. La takunu bihal asnam alihah, dengan mereka menamai patung-patung mereka sebagai Tuhan, sesembahan, patung-patung itu tidak akan menjadi sesembahan meskipun dinamai dengan ilah, sesembahan. Sebagaimana jika Anda menamai tanah dengan nama emas,
maka sekali-kali tanah itu tidak akan menjadi emas. Sekali-kali dia bukanlah emas. Dia adalah tanah, mau dinamai apa saja, dia tetaplah tanah. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada Musa alaihissalam bahwasanya yang sedang mengajak bicara dirinya saat itu adalah benar-benar Allah, satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia saja. Tsumma rattaballahu ta'ala ala infiradihi bil uluhiyatil amra bi ibadatihi wahdahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, tatkala Allah menegaskan bahwasannya Dialah satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan, satu-satunya yang berhak diibadahi, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Musa supaya beribadah kepadanya saja. Wa khassas salata bidzikri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus salah satu jenis ibadah, menyebutkan secara khusus salah satu jenis ibadah, yaitu salat. Nah, wa aqimis salata lidzikri fa'budni wa aqimis salata lidzikri, sembahlah aku dan dirikanlah salat. Nah, sebenarnya salat itu adalah bagian dari penyembahan, tapi dia disebutkan lagi secara khusus. Dan dalam bahasa Arab, ya, hal-hal yang semacam ini itu seringnya atau biasanya atau seringnya menunjukkan makna syaraf, menunjukkan makna kemuliaan sesuatu yang dikhususkan tersebut. Jadi ibadah itu banyak, nah, termasuk diantaranya sholat, tapi sholat disebut lagi dengan penyebutan khusus. Ini menunjukkan bahwasannya dia adalah suatu ibadah yang istimewa, ibadah yang spesial. Wa khassas salata bidzikri min baini sairil ibadat lima laha minal ahammiyatil wal fadl. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibadah salat secara khusus karena memang di dalamnya terdapat keutamaan tersendiri. Wastimaliha ala dzikrihi al-qalbi wal qawli wal fi'li. Dan dikarenakan di dalam salat itu terdapat unsur zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat zikir di dalam salat itu, baik zikir hati, zikir ucapan maupun zikir perbuatan. Zikir hati, zikir ucapan, zikir perbuatan menyatu di dalam salat. Hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, bertasbih, dan anggota badan kita juga mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ruku', dengan sujud. Ya, dengan berdiri, dengan duduk di antara dua sujud, dengan i'tidal. Ini adalah dalam rangka penghambaan, perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkaplah hati kita, ucapan kita, perbuatan kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqbal alaihi alladhi bihi sa'adatud dunya wal akhirah. Juga dikarenakan di dalam salat itu ada unsur al-iqbal 'ala Allah, ya. Madep, mantap, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam hal tersebut terdapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi inilah salah satu dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan spesialnya ibadah sholat, istimewanya ibadah sholat. Dia adalah bagian dari ibadah, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutnya lagi dengan penyebutan khusus. Setelah Allah menyebut ibadah, Allah menyebut secara khusus sholat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Aku adalah Allah yang tidak ada ilah kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Baik, ini kurang lebih makna dari surat Thaha ayat 14. Kemudian faidah-faidah apa atau hukum-hukum apa yang bisa diambil darinya?
Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang pertama faedah yang bisa diambil darinya adalah annallaha ta'ala yatakallamu bikalamin masmu'. Allah Subhanahu wa taala berbicara ya dengan pembicaraan yang bisa didengar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan yang bisa didengar. Jadi ada bahasanya, ada suaranya, ada hurufnya, ada kata-katanya. Kalau tidak begitu, Musa tidak akan mendengarnya. Ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-kalam, berbicara. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara, dengan kata-kata, dengan bahasa. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca setiap hari di dalam Al-Qur'an ini, firman-firman Allah di dalam Al-Qur'an itu juga adalah ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbicara. Nah, jadi melainkan hanya sekedar kalamun nafsi, yaitu ucapan batin, ya, perkataan batin saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata mereka, versi mereka, ya. Allah itu tidak pernah berfirman qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'an itu yakni kata mereka, Allah tidak pernah mengucapkannya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengucapkannya, tapi itu adalah suara batin, ya, yang kemudian ditransfer, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, kemudian dari malaikat Jibril ditransfer lagi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkannya dengan kata-kata, ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu lafaz itu kata mereka adalah karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, madmunnya, isinya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kata-katanya itu karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian lagi mereka mengatakan kata-kata Jibril, ya, kata-kata Jibril. Nah, sehingga muncullah pendapat bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Al-Qur'an itu adalah makhluk. Karena itu adalah lafaz-lafaz, kata-kata, huruf-huruf yang disusun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Jibril. Ya, bukan dari Allah, versi mereka seperti itu. Tapi pendapat yang benar dalam masalah ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata. Allah Subhanahu wa taala berucap. Ya, jadi Allah lah yang mengatakan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Allah Subhanahu wa taala lah yang berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, dan seterusnya. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, firman-firmannya itu adalah ucapan yang terdiri dari kata-kata, bahasa, dan huruf, ada suaranya, ya. Jadi itu bukan sebuah lafaz yang dikarang oleh Jibril ataupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan itu adalah lafaz yang asli dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, ya. Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Baik, yang kedua, faedah yang kedua adalah infiradullahi ta'ala bil uluhiyah. Infiradullahi ta'ala bil uluhiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu-satunya yang berhak diibadahi, satu-satunya ilah, satu-satunya yang memiliki hak uluhiyah, hak untuk diibadahi. Wujubu ibadatihi wa ifradihi biha. Wujubu ibadatihi wa ifradihi biha kama infaroda bil uluhiyah. Ya, wajibnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan itu, karena dialah satu-satunya yang memiliki hak untuk diibadahi.
Nah, satu-satunya ilah, satu-satunya yang memiliki sifat uluhiyah. Nah, ilah, sesembahan, satu-satunya sesembahan. Sehingga wajiblah bagi kita untuk beribadah dan menunggalkan ibadah kepada Allah Ta'ala semata. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Banyak sekali di kalangan para ulama, baik dari kalangan para sahabat maupun yang setelah mereka, menafsirkan bahwasannya makna ya'budun, liya'budun itu adalah liyuwahhidun, untuk mentauhidkanku dalam peribadatan. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan, menunggalkan aku di dalam peribadatan. Ya, karena tidak ada gunanya kalau orang itu beribadah kepada Allah tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Ibadah kepada Allah tapi tidak menunggalkan. Jadi selain ibadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Jadinya apa? Muslimkah? Tidak. Dia masih musyrik. Dia masih musyrik. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang musyrik, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan sirnalah amalanmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Rugi. Jadi seseorang hendaknya menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Hanya Allah saja yang kita tujukan kepadanya ibadah. Selain Allah tidak berhak memperoleh peribadatan. Wujubu iqamatis shalah wa annaha min dzikrillah. Faedah yang berikutnya adalah wajibnya mendirikan salat dan bahwasanya salat itu adalah termasuk bagian dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh jelek sekali kualitas salat seseorang jika di dalamnya dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya, jika dia tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali atau sedikit sekali. Karena inti daripada salat itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata li dzikri. Ya, dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka hendaknya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini supaya zikir kita, zikrullah kita, ya, zikir kita kepada Allah, mengingat Allah di dalam salat itu lebih sempurna. Kita mempelajari, menghayati, merenungi bacaan-bacaan salat itu. Dengan itulah akan terbantu, ya, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berucap subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim misalnya, ya, kita hendaknya tahu apa makna dari yang kita ucapkan tersebut. Ketika kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kita pun hendaknya paham, menghayati apa yang kita ucapkan supaya terjadi terjadi hubungan yang erat antara lisan dan perbuatan kita. Jadi perbuatan kita, gerakan kita menunjukkan perendahan kepada Allah. Kita sujud, merendahkan diri kepada Allah, nah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan lisan kita pun juga mengucapkan pengagungan kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jadi nyambung, ya. Jadi gerakan lisan kita dan gerakan badan kita itu nyambung. Nah, maka hendaknya seorang jangan meremehkan masalah ini. Jadi jangan sampai sholat, ya, sudah bertahun-tahun lamanya tapi tidak tahu apa yang dia baca. Nah, apa yang dia baca? Ya hanya sekedar ucapan, formalitas saja. Nah, jangan sampai seperti ini. Ya, jadi kita hendaknya tahu artinya. Ya, ketika kita membaca Al-Fatihah, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak tahu isinya Al-Fatihah? Ini kan sangat ironis sekali. Ya. Berikutnya nomor 5, fadlu iqamatis shalah li anna Allah khassaha bidzikri min baini sairil ibadat. Ya. Keutamaan ibadah salat karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini
menyebutkan secara khusus. Setelah disebutkan perintah ibadah, disebutkan perintah sholat. Nah, secara khusus, padahal sholat sudah masuk dalam ibadah, tapi disebutkan lagi menunjukkan spesialnya dia, istimewanya dia. Dan yang terakhir, annaman nasiya salatan hatta kharaja waqtuha shallaha inda tadzakkurihi li'annahu yadhkurullaha ta'ala bidzalik. Ya, bahwasanya siapa yang lupa sholat sampai keluar waktu, maka dia sholat ketika ingat. Orang yang lupa sholat, benar-benar lupa, ya, bukan melalaikan sholat, bukan. Dia benar-benar lupa sampai waktunya keluar. Nah, waktunya sudah keluar, maka dia tetap sholat ketika dia nanti sudah ingat. Waktunya ya ketika dia ingat itu, ya, waktunya adalah ketika dia ingat. Orang karena mungkin kesibukan yang sangat menyibukkan dirinya, ya, sehingga dia lupa, benar-benar lupa. Dia tidak melupakan, tidak lalai sholat, tapi dia benar-benar lupa. Ya, mungkin dia tidak mendengar azan, mungkin dia ya jauh dari pemukiman orang, mungkin dia dalam kondisi yang sangat genting, sehingga benar-benar membuat dirinya lalai, benar-benar lupa, benar-benar tidak ingat sholat. Maka waktu sholat dia nanti adalah ketika dia sudah ingat, walaupun sudah keluar dari waktu sholat. Sholat subuh misalnya, berakhirnya adalah ketika matahari terbit, tapi orang lupa. Nah, jam 8 matahari sudah meninggi, ya, jam 8 pagi matahari sudah meninggi, baru ingat bahwasanya dia belum sholat. Maka dia sholat di saat itu, jam 8 itu. Nah, itulah waktunya, sholatnya orang-orang yang lupa. Waktu sholatnya orang-orang yang lupa. Ya, jadi dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat itu. Maka ketika dia ingat, dia langsung sholat. Karena dengan sholat itu dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai pembahasan kita surat Toha ayat 13. Surat Toha ayat 14. Berikutnya masuk ke ayat 57 dan 58 dari surat Al-Maidah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzuwa wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan cemoohan dan bahan main-mainan dari kalangan orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sebelum kalian, dan juga dari kalangan orang-orang yang kafir, nah, sebagai teman-teman dekat kalian, orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian berloyal kepadanya. Aulia, wali. Jangan engkau jadikan orang-orang yang mengolok-olok agama kalian, mempermainkan agama kalian sebagai wali, sebagai teman dekat, orang dekat, kepercayaan, orang yang sangat dicintai, orang yang sangat loyal. Jangan. Entah itu dari kalangan ahlul kitab maupun orang-orang yang kafir. Wa idza nadaitum ilas salati takhadhuha huzwa wa la'iba. Ketika kalian menyerukan sebuah seruan menuju salat, mereka menjadikan seruan itu, mereka menjadikan salat itu sebagai bahan olok-olokan, dicemooh dan dipermainkan. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun, yang demikian itu adalah karena mereka kaum yang tidak berakal. Kalau kalian menyeru kepada salat, mereka akan menjadikan salat itu sebagai bahan guyonan, bahan cemoohan, dipermainkan. Karena mereka orang-orang yang tidak berakal. Baik, inilah surat Al-Maidah ayat 57 dan 58. Baik, apa makna dari surat ini? Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
yad'ullaha tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minin biwasfil iman al-mustalzim lil id'an wal qabul lima ya'muruhum bihi aw yanhahum anhu fayanhal mu'minina an yattakhidu a'da'ahumul ladina ja'alu dinahum sukhriyatan wa la'iban la fa'idata minhu ma'a annahu dinu al-jiddi wal haqqi was sa'adati fid dunya wal akhirah sawa'un akanu minal yahud wan nasara am min sa'iril kuffar an yattakhiduhum awliya bil qurbi minhum wal mahabbati wan nusrah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 57 dan 58 ini memanggil, menyeru hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena sifat iman inilah yang akan menjadikan mereka itu tunduk, menerima dan patuh terhadap apa yang akan disampaikan ya setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil dengan seruan iman ya, karena seruan iman itulah yang membuat seseorang itu bisa mendengar. Nah, karena sifat iman lah itu yang membuat orang itu bisa menuju kepada panggilan tersebut, memperhatikan seruan tersebut, tunduk dan patuh kepada seruan tersebut, serta memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah panggilan tersebut. Ternyata yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum beriman adalah larangan. Yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah larangan. Larangan apa? Yaitu larangan ini supaya orang-orang beriman tadi tidak menjadikan musuh-musuh mereka sebagai wali, sebagai orang kecintaan, sebagai orang yang mendapatkan loyalitas. Nah, jangan sampai orang-orang beriman menjadikan yakni musuh-musuh mereka sebagai wali, sebagai orang dekat, sebagai orang kepercayaan, sebagai orang yang dicintai, sebagai orang yang diberikan solidaritas atau loyalitas kepadanya. Nah, yaitu orang-orang yang mempermainkan agama Islam ini, menjadikan agama Islam ini sebagai bahan cemoohan, ya, menistakan agama Islam ini, mengolok-ngoloknya, menjadikannya sebagai bahan lucon, bahan ketawaan. Nah, menjadikan agama ini seolah-olah tidak yakni ada nilainya apa-apa. Padahal agama ini, Islam ini adalah agama yang serius. Nah, agama yang hak, agama yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, mereka yang menjadikan ini sebagai bahan lucon, menjadi bahan olok-olokan, entah itu dari kalangan Yahudi, entah itu dari kalangan Nasrani, Ahlul Kitab, maupun dari orang-orang kafir lainnya. Nah, kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman-teman dekat, sebagai wali, sebagai orang kepercayaan, tidak boleh memberikan loyalitas kepada mereka. Wa yuhadzir al-mu'minina min dzalika bi amrihim bi taqwallah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka kaum mukminin dari hal tersebut, memperingatkan dengan takwa. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Ya, maksudnya adalah yakni ini adalah merupakan bagian dari ketakwaan. Ya. Jadi tidak menjadikan orang-orang yang mengolok-ngolok agama itu sebagai sebagai teman, sebagai orang kepercayaan, sebagai orang dekat, itu adalah wujud daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar orang yang beriman. Tsumma yadhkurullah Subhanahu wa taala mathalan ala ittikhadhi haula'i dinana huzwan wa la'iban. Apa contohnya? Contoh ada sebagian dari kalangan manusia ini yang mengolok-ngolok agama. Contohnya apa? Wa idza nadaitum ilas salati ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Ketika kalian menyerukan salat, mereka menjadikan salat itu bahan
ejekan, mengetawakan. Ya. Bi annana idza nadaina ila shalah allati hiya min ajalli ta'at wa a'dhamiha naf'an bidzalikan nida'. Nah, al-mutadammin li ta'zimillahi wa tauhidihi wa itsbati risalatihi nabiyhi Muhammad wa itsbati risalati nabiyyi Muhammad wa da'wah ila Allahi wal falah. Idza nadaina ila shalah bitilkal munada ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Yani seruan salat, ya, di mana salat itu adalah ibadah yang ketaatan yang sangat mulia, yang sangat agung. Nah, dan panggilan tersebut adalah panggilan yang mengandung pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penetapan Rasulullah sallallahu penetapan Nabi Muhammad sebagai rasul. Nah, dan juga dakwah, ada unsur dakwah kepada salat, ajakan kepada salat. Mereka menjadikan lafaz-lafaz itu sebagai bahan ketawaan. Ini yang dimaksud adalah adzan. Seruan yang dimaksud di sini adalah adzan. Kalau kalian berseru kepada salat, yaitu mengumandangkan adzan, mereka menjadikannya sebagai bahan lelucon, bahan ketawaan, bahan ejekan. Wadzalika lisafahatihim wa fuqdanihim lil uqul allati yudrikuna biha ma yanfa'uhum wa tahjuzuhum amma yadurruhum. Kenapa mereka seperti itu? Mereka menjadikan salat dan juga azan sebagai bahan ejekan. Ya, karena hilangnya akal sehat mereka. Mereka tidak berpikir. Nah, seandainya mereka berpikir, seandainya mereka merenung, mereka tidak akan melakukan hal itu. Tapi karena mereka tidak berpikir, Allah memberikan akal tapi mereka tidak menggunakan itu, akhirnya jadilah mereka seperti itu. Ketika seruan adzan dikumandangkan, mereka mengejeknya, mereka mentertawakannya, mereka mengatakan itu adalah kalimat-kalimat yang tidak ada nilainya, kalimat-kalimat yang tidak berguna. Nah, sekali lagi, adzan adalah panggilan yang sangat agung. Di dalamnya ada takbir, pengagungan kepada Allah, di dalamnya ada syahadat, syahadat Allah dan syahadat Rasul, dan di dalamnya ada dakwah hayya 'alas shalah. Di dalamnya juga ada ajakan menuju kepada kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan, hayya 'alal falah. Inilah adzan. Seorang mukmin hendaknya mengagungkannya, mengagungkan salat dan mengagungkan adzan. Makanya kita disunahkan ketika muadzin mengumandangkan adzan, kita mendengarkannya dan menjawabnya. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita menirukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mengikutinya. Ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kita agungkan panggilan ini. Nah, ini adalah sebuah dakwah yang sangat mubarakah, dakwah yang sangat barokah, dakwah yang sangat sempurna. Makanya ada doa setelah adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Nah, ya Allah, Rabb yang memiliki ad-da'wah at-tamah, dakwah yang sempurna ini, seruan yang sempurna ini. Ya, ada takbirnya, ada syahadatnya, mengagungkan Allah, bercerita tentang keagungan Allah, menyampaikan tentang keesaan atau ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah bercerita tentang kebesaran Allah, tauhidnya, tunggalnya Allah, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad adalah utusan Allah, barulah mengajak. Nah, memulai ajakan. Nah, kemudian ditutup lagi dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, dakwah yang sempurna, ya Allah yang memiliki seruan yang sempurna ini. Baik. Seperti itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang beriman hendaknya mengagungkan panggilan salat, mengagungkan salatnya dan mengagungkan panggilannya. Ya. Nah, kita berlatih, kita berusaha
kita belajar untuk mengagungkan panggilan adzan ini. Di antaranya adalah ya, ketika kita sudah mendengar seruan adzan, kita fokus, kita menyiapkan diri kita meninggalkan kesibukan-kesibukan kita untuk menuju kepada sholat, siap-siap sholat. Nah, karena kita sudah diberitahu, sudah diingatkan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti semua selain Allah Subhanahu wa taala kecil. Ya. Kita sudah ingat sekarang. Muadzin telah mengingatkan kita bahwasanya Allahu Akbar, pekerjaan kita kecil. Nah, kesibukan duniawi kita kecil. Pekerjaan-pekerjaan kita kecil. Kita tinggalkan semuanya itu untuk menuju kepada Allah yang Maha Besar. Nah, berbeda halnya dengan orang-orang yang kafir. Salah satu sifat mereka adalah mencemooh, mengejek adzan. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhaduha huzwa wa la'iba. Kalau kalian mengumandangkan adzan, mereka menjadikannya sebagai bahan cemoohan, bahan ejekan, bahan olok-olokan, bahan ketawaan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mengagungkan seruan adzan tersebut. Apa faedah dari ayat ini? Yang pertama adalah tahrimut ittikhadil yahud wan nasara wal kufar auliya. Haramnya menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang kafir sebagai wali. Dan makna daripada wali adalah al-mahabbatu wan nusrah. Ya, ada unsur mahabbah dan nusrah, yaitu kecintaan dan loyal. Nah, jadi kita tidak memberikan kecintaan, tidak memberikan loyalitas. Kita diperbolehkan bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik dan adil. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada mereka, orang-orang kafir, selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian. Selama mereka tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik dan berbuat adil. Nah, berbuat baik dan berbuat adil. Jadi ada toleransi ya di dalam Islam, toleransi kepada umat beragama lain, umat yang beragama lain. Ya, ada toleransi terhadap umat yakni beragama lain. Ya, itu wujud daripada toleransi adalah di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 tadi. Berbuat baik kepada mereka, berbuat adil. Ya. Adapun kalau sudah masuk ke dalam ranah ibadah, dalam ranah akidah, maka kita menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Ya. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Anna ittikhadhahum awliya yunafil iman wa muqtadal fitrah. It kaifa tattakhid waliyan man yattakhidu dinaka huzwan wa la'iba. Yani menjadikan mereka sebagai wali, orang-orang yang dicintai, orang-orang yang diberikan loyalitas, itu adalah merupakan bagian yang menafikan keimanan. Merupakan hal yang menafikan keimanan. Iya, ini kalau kita beriman, cinta kepada Allah, cinta kepada sholat, cinta kepada adzan, cinta kepada Al-Quran, kemudian ada orang yang mengolok-olok Al-Quran, ya, tidak membenarkan Al-Quran, menjadikannya sebagai bahan cemoohan, ya, tidak mengimaninya, ya, fitrah keimanan kita, naluri keimanan kita, dorongan keimanan kita itu akan menyeru kepada kita supaya kita itu tidak menyukai orang-orang seperti itu. Nah, ini adalah sebenarnya sesuatu yang sangat logis, bisa dipikir dengan akal, mudah sekali. Nah,
Justru yang aneh kalau ada orang yang bisa mencintai mereka. Jadi begini, saya gambarkan ya. Anda mencintai ibu Anda mencintai ayah Anda mencintai keluarga, kakek, nenek. Kemudian ayah Anda atau ibu Anda dimusuhi oleh orang, dicela oleh orang, dimaki-maki oleh orang. Nah, apa perasaan Anda kepada orang yang memaki-maki orang tua Anda? Anda pasti benci kepada dia. Nah, itu sudah hal yang wajar. Anda cinta pada orang tua Anda kemudian dimaki-maki oleh orang. Ada orang yang tidak sopan kepada orang tua Anda. Ya, Anda tidak suka kepada orang yang memaki-maki, itu suatu hal yang logis. Justru kalau Anda bisa cinta kepada dia, bisa loyal kepada dia, itu yang aneh. Wong Anda cinta kepada orang tua Anda, terus orang tua Anda dimusuhi oleh seseorang, kok Anda bisa cinta kepada orang yang memusuhi orang tua Anda? Ini kan aneh. Baik. Tapi sekali lagi Islam itu tetap memerintahkan kita berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir, ya. Jadi mereka selama tidak memerangi kita, selama mereka baik sama kita, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Itulah toleransi. Jadi kita tidak perlu takut menjadi orang Islam, tidak perlu takut menjadi seorang Muslim, berpegang teguh kepada Al-Quran, tidak perlu takut, ya. Tidak perlu takut dikatakan intoleran, tidak perlu takut dikatakan fundamentalis, ya. Kenapa? Ya karena kita ada ajaran toleransi. Kita ada ajaran toleransi, berbuat baik dan berbuat adil kepada orang yang beragama lain. Itu sudah cukup. Berbuat baik dan berbuat adil itu sudah toleransi, ya. Seperti itu. Bayanu mauqifil yahud wan nasara wal kufar min dinil Islam. Ya. Di dalam ayat tadi juga ada penjelasan tentang bagaimana mauqif, sikap ahlul kitab dan orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Wajibnya bertakwa kepada Allah, dan bahwasanya takwa itu adalah tanda keimanan. Siapa yang klaim bahwasanya dirinya beriman, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka klaimnya itu adalah dusta belaka. Jadi orang yang beriman hendaknya dia mewujudkan imannya dengan takwa. Ini kalau Allah memerintah dia berusaha untuk melaksanakan. Kalau Allah melarang sesuatu berarti dia pun berusaha untuk menjauhi sesuatu tersebut. Itu namanya takwa dan itu adalah wujud daripada keimanan. Yang kelima adalah thubutun nida ilas shalah bil adhani biha. Thubutun nida ilas shalah bil adhani biha wa hadza mahallul istishhad bil ayatain. Adanya panggilan salat. Jadi di dalam Al-Qur'an ada perintah, ada penyebutan tentang adzan. Ya, ini kita pertegas supaya tidak ada orang yang berkata lagi bahwasanya sholat 5 waktu itu enggak ada dalam Al-Quran, adzan itu enggak ada dalam Al-Quran. Nah, ini karena orang yang tidak mendalami Al-Quran, makanya dia berkata begitu. Kalau kita mendalami Al-Quran, tafsirnya kita akan mengetahui bahwasanya sholat 5 waktu ada di dalam Al-Quran, yaitu pembahasan kita kemarin. Demikian juga adzan, ya, itu juga ada dalam Al-Quran. Wa idza nadaitum ilas sholati ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Kalau kalian menyeru menuju sholat, maka mereka orang-orang kafir itu menjadikan seruan sholat itu sebagai bahan ejekan, bahan olok-olokan. Berarti ada adzan itu di dalam Al-Quran ada, ya, penyebutan adzan di dalam Al-Quran ada. Yang keenam, syiddatu waqa'is shalah wal munadah laha 'alal yahud wan nasar wal kufar haitsu rakkazu 'alaiha bitanfiri minha. Ayat ini menunjukkan betapa agungnya ibadah sholat dan panggilan sholat. Nah, sholat dan panggilan yaitu adzan itu merupakan sesuatu yang sangat agung di dalam agama ini, sampai-sampai itu menjadi pusat perhatian ahlul kitab, menjadi pusat perhatian
ahlul kitab. Jadi mereka mengejeknya atau mencela Islam dari sisi itu, dari sisi sholat, dari sisi panggilan menuju sholat. Nah, intifaul aqli amman ittakhadha dinal Islam was shalah wal munadah laha huzwa wa la'iba. Id law aqala la'arafa anna dzalika huwal haqqu al muwassilu ila sa'adatid dunya wal akhirah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang menjadikan agama Islam, menjadikan sholat sebagai bahan ketawaan, bahan ejekan, mereka itu adalah orang yang tidak berakal. Orang yang tidak menggunakan akalnya, orang yang meremehkan Islam, meremehkan sholat, meremehkan adzan, ya, itu adalah orang yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Seandainya orang mau berpikir, merenungkan, maka dia tidak akan begitu. Dia akan menghayati, dia akan sampai kepada kesimpulan bahwasanya ini adalah sesuatu yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia akhirat. Makanya dalam lafadz azan itu ada ucapan apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari salat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, menuju keberuntungan. Coba lafadz itu saja. Lafadz itu direnungkan. Nah, bukan main-main, lafadz yang sangat agung. Maka kalau orang merenungkan ini, insya Allah dia akan menjadi orang yang sangat giat, sangat rajin, antusias di dalam mendirikan ibadah sholat. Nah, hayya 'alas shalah dipanggil sholat, habis itu hayya 'alal falah dipanggil menuju keberuntungan. Sholat ini yang akan kita laksanakan ini adalah sebuah keberuntungan, membawa kepada kebahagiaan kita, kepada kemenangan kita. Nah, hanya saja terkadang kita ini kurang merenungkan, kurang menghayati isi daripada adzan tersebut. Maka mulai sekarang mari kita hayati. Kalau kita mendengar adzan hayya 'alal falah, oh saya ini sedang dipanggil untuk menuju apa? Al-falah, kemenangan, keberuntungan, kesuksesan. Kesuksesan versinya Allah Subhanahu wa taala, bukan main-main. Ini banyak orang yang memiliki versi-versi kebahagiaan, versi-versi kesuksesan. Nah, versi manusia menafsirkan keberuntungan, kejayaan, kesuksesan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, bisa jadi sesuatu yang dia anggap beruntung, keberuntungan, kejayaan, kesuksesan itu ternyata adalah sebaliknya, bisa jadi. Tapi kali ini yang menyebut sebagai keberuntungan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menamakan sholat sebagai keberuntungan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Inilah kemenangan yang sebenarnya, keberuntungan yang sebenarnya. Baiklah kalau begitu saya akan bersegera sholat, saya akan agungkan sholat ini, saya akan muliakan panggilan ini. Saya harus tinggalkan sementara pekerjaan-pekerjaan saya, kesibukan-kesibukan saya untuk berangkat menuju sholat. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita bahas dalam kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.